Halo semuanya, makasih udah datang di live aku ya. Walaupun kita lemes karena IISG-nya lemes lagi gitu ya. Ayo, ayo buat iseng-iseng memulai hari ini pembicaraan kita. Ayo kita bahas IISG ya. Ini eh seperti biasa ya, garis yang ungu tuh MA 60 bulanan ya. Ini kita sudah 1 bulan tertatih-tatih di MA 60. Lihat, isinya garis semua, nggak ada bodinya. Lihat udah sebulan kayak begini ya ISG-nya. Ini grafik mingguan ya. Tuh kalau di zoom begitu ya, belum kelihatan apa ada kayak, jadi itu ditahan MA 60 bulanan, harusnya kan cukup kuat ya. Nah, kalau ngelihat apa, nih kita iseng lihat ininya nih, MACD-nya, histogramnya ya. Itu udah transparan kan histogramnya ya. Biasanya kalau transparan gitu tuh mulai menguat gitu, mulai berkurang tenaga jualnya gitu ya. Tapi kayaknya kalau buat naik tuh kayak nggak ada tenaga dia, nggak ada daya upaya gitu dia kayaknya ya. Ngeselin banget si siapa ISG-nya ini. Nah, terus kalau kita ngelihat di hariannya, ini udah mengkhawatirkan sekali, sudah 3 kali dites ya ini ya. Ntar 3 kali bertubi-tubi lagi dalam kayak rentang nih, 1, 2, sekarang di sini ya 3. Ini biasanya kalau keseringan dicolek-colek dalam apa jangka waktu yang cepet gini nih biasanya ini OTW jebol, biasanya kayak begini nih OTW begini. Nah, gitu kan ya. Nah, itu kalau bagaimana tuh kalau kayak begitu ya? Ini apa memang udah, kalau menurut aku sih ya, si IISG ini kayak begini performanya itu lebih ke perang sih ya. Karena waktu bulan apa ya, yang belum perang, Februari ya, Februari walaupun MSCI kita buluk gitu kan, kita lagi ibaratnya lagi ribut sama MSCI, tapi sebenarnya kita masih bisa kontrol gitu, apa tanpa adanya perang. Ini yang bikin kayak gini menurut saya lebih ke perang sih daripada MSCI ya. Jadi ya begitulah. Udah gitu apa, minyaknya mahal ya. Saya baca berita 140. Sempat ke 140 minyak, really. Jadi ya begitulah kita apa, sesuai ini tadi aku cut loss MBSS ya kan. Cut loss MBSS sudah diupdate di channel biru. Terus planningnya kan tadinya mau beli Adaro sama ADI. Sekarang kita lihat dulu Adaro sama ADI-nya udah layak beli belum. Kita mulai dari Adaro dulu coba. Nih ya, Adaro tuh apa, grafiknya apa, candlenya 2 hari ini begitu, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, jadi banyak garis-garisnya begitu ya. Itu jadi saya tuh ragu-ragu mau beli, makanya belum beli-beli tuh Adaro. Saya diemin aja dulu ya, lihatlah nanti gimana, nggak usah buru-buru masuknya. Market lagi kayak begini gitu kan, jadi malesin lah, udah biarin aja ya. ADI juga sama nih. ADI kemarin mau beli candlenya hijau kecil begini kan, jadi males. Hari ini merah lah, ya udahlah. Kalau toh misalnya nanti ada candle hijau terus jadi rada lebih mahal begitu ya, begini candlenya udah nggak apa-apa lah, rada lebih mahal lah. Ya, kalau nggak jadi beli juga nggak apa-apa gitu. Karena saya ada jatah beli dua slot saham. Ya lihat aja nanti gitu. Kalau misalnya beli ini kan kayaknya mau fokus ke apa, masih fokus di energi kan. eh MEDC, Elsa pada merah semua gitu ya. Nah, itu nanti lihat aja kalau misalnya energinya juga banyak yang cut loss, kayaknya kita istirahat dulu kali ya. Lihat lihat nanti bagaimana. Oke. ADMR rungkat, mari kita lihat. Kalau nggak salah ADMR ini udah ada planningnya. Nah, tuh kan. Ya, planningnya udah ada di channel biru ya. Tinggal kita melihat saja nasibnya bagaimana. Ini kalau stop loss-nya kena, teman-teman emang harus di cut loss karena berarti bikin rekor terendah dari Februari, karena udah dibikin di settingnya cut loss-nya di bawah ini yang dilingkarin itu ya. Dua yang sebelah kiri itu support waktu terbentuk dari Januari 2026. Jadi kalau misalnya ini sampai kena gitu ya, stop loss-nya emang ya berarti emang melemah gitu ya, ngapain kita pertahankan juga. Yang jadi masalah kalau ini nanti pada kena nih stop loss-nya gitu kan, yang energi-energi ini, pertanyaannya lah kita beli apaan? Gitu kan ya. Rada-rada malas gak sih gitu kan, jadi ADMR jebol segitiga ke bawah. Oh ya, ada segitiganya.
Oh iya sih itu segitiga sih ya. Nih, tapi belum jebol sih Kak menurut aku. Si ADMR ini kalau toh misalnya kita hapus semua, kalau bikin segitiga kayaknya segitiganya gini kan. Nah, ini lagi di pertentangan segitiganya. Ya mau apa mau kena atau enggak gitu loh. Makanya itu segitiganya searah sama stop lossnya juga, nih level stop lossnya gitu ya. Kita lihat saja nanti. Ya, tadi sih aku rekomen GZCO. Ini di mingguannya cakep GZCO menurut aku ya. Ini apa udah di atas support bulanan mantul nih. Mungkin kalau gini nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau kelihatan lebih clean begini ya. Ini mantul di MA 60 di sini menurut aku udah cukup bagus. Kalau misalnya nanti tetap ke bawah lagi ya berarti nasib ya. Aduh, ini nih apa udah bahasannya di market pada nggak enak semua ya. Udah kayak begini banget market. Aduh, 3 bulan ya. Terus apalagi tadi aku bilang, ya apa tadi katanya udah naik di sesi 2 terus turun lagi IMPC ya aku. Apa sih tadi pagi tuh? IMPC apa ya? Oh iya, IMPC bener. Ya, ini aku rekomen juga tadi pagi di channel biru kita lihat saja. Ya, ini ngepas banget resisten all time high TP-nya. Kayaknya sih harusnya bisa ya. Kalau ini kena emang begini stop lossnya kena ya berarti emang mau downtrend sama kayak yang lain, sama kayak Konglo dan gorengan-gorengan tuh kebanyakan kan kayak begini juga apa setup grafik mingguannya, ya. Jadi kita lihat saja. Emang nggak banyak yang bisa kita lakukan teman-teman kalau lagi ISG lagi kayak gini memang harus apa bikin planning terbaik terus habis itu kita lihat aja gimana. Balik lagi kalau misalnya kayak Porto aku tadi pagi yang nanyain kan update Porto gitu ya. Kemarin minggu udah aku update di sini cari aja gitu ya. Kalau emang kan kita lagi fokus, at least saya gitu ya, lagi fokus di energi itu apa portonya hampir kebanyakan energi semua gitu ya. Kalau nanti apa stop loss berjamaah juga ya berarti memang kayaknya kita tidak bisa belum ada sektor yang menarik buat diserok gitu ya. Jadi kita harus ya santai-santai dulu lah wait and see, oke? Kan besok balik ke 7.200 lusa turun ke 6.900 gitu aja terus. Aduh, ngeselin ya. Aku beli Indi rekomend dari kakak. Apa kabar Indi? ISG hijau sehari merah berhari-hari. Iya kalau lagi downtrend tuh emang gitu kak. Ya makanya kadang kalau downtrendnya parah kita santai-santai dulu. Apa kabar nih Indinya kemarin? Nih Indinya apa? Indi ya masih gitu-gitu aja ya. Masih on track sih sebenarnya. Untuk ukuran marketnya lagi kayak begini ya ini cukup oke lah. Ya sama kayak energi. Ya itu energi juga. Ini aku berharap energinya TP nih. Ya lumayan apa hari ini hijau udah rada bagus lemes lagi candlenya. Ya wish lah ditunggu aja ya. Nggak banyak yang bisa dilakukan sih yang dan yang bisa dikomenin kalau ISG lagi kayak begini ya. Bumi dong. Bumi ini udah kalau aku udah bye-bye sama Bumi ya. Apa? Menurut aku ini Bumi tinggal nunggu waktunya aja buat di bawah 200 sih menurut aku. Ya. Secara konstruksi harga, Bumi ini di mingguan udah bikin konstruksi downtrend ya. Ini higher high, nih. Ini swing high-nya turun terus gitu kan. Nah, ini swing low. Nah, ini swing low gitu kan. Ini udah bentuknya ini udah kayak gini kira-kira. Ya, kalau nah gitu ya. Jadi kayaknya sih ini nanti apa paling paling jauh paling ke sini 2.290 terus turun ke bawah. Ekspektasiku sih begitu Bumi. Ya, kenapa aku udah apa ya udah udah bersih-bersih Bumi dan se apa Bumi Dewa Konglo-Konglo dan yang apa namanya yang gorengan-gorengan itu terakhir tadi cut loss MBSS ya. Jadi apa ya sudah kita melihat saja gimana ke depannya. Bandar ketawa melihat ini. Melihat apa nih? Apa lagi nih? Tak dulu. Nyangkut ke atas. Nyangkut mulu gua. Ketinggian kalau beli ini sekarang. Udah ini sih. Indinya udah direkomen kapan sih? 3 minggu lalu pokoknya. Ya udah beberapa hari lalu nih. Belinya kemarin di 3.200 ya. 3.250. Di garis hitam ini ya. Nih garis hitam ini. Oke.
Kalau yang nyangkut itu biasanya Kak, karena nggak mau cut loss ya, jadinya nyangkut. Kalau nggak nyangkut, kalau ada plannya dan di cut loss itu nggak nyangkut biasa. Duit kita tetap balik walaupun mengalami kerugian. Jadi nanti bisa kita apa? Kita alihkan ke saham lain. Katanya ISG harus ke 6.500 dulu baru balik ke atas. Ya mungkin. Saya sih bukan fansnya apa nebak-nebak ISG kemana ya. Kalau saya tipenya trader itu kayak peselancar, adepin aja gitu ya. Paling ya dengan strategi misalnya kayak sekarang nih fokus di energi kan karena lagi perang. Nanti kalau energinya ternyata banyak cut loss-nya, ya kita mundur dulu sambil wait and see gitu ya. N triple S Mbak, Dewa. Ini N triple S tuh juga kemarin diliatin sih. Cuma lemes ya mau masuk. Nih N triple S kayaknya dia cenderung melemah sih tuh kalau ngelihat hariannya. Ini udah N triple S-nya mengkhawatirkan ya, sudah lupakan saja. Ya OTW berapa nih 600 di sini ya. Menurut aku udah kehilangan gasnya juga ini N triple S. Kan N triple S ini termasuk gorengan juga sih. Tadinya tuh nggak ngetop di kalangan persawit-sawitan si N triple S ini ya. Jadi dilupakan saja si N triple S. Dewa juga sama, ini udah membentuk pola downtrend ya. Ini swing high-nya makin rendah gitu kan. Nah, ini swing low-nya gitu. Jadi ini tinggal nunggu begini aja sih menurut aku set gitu ke bawah. Ya, itu kenapa aku udah bersih-bersihin semua eh perkongloan dan pergoreng-gorengan gitu ya, dibelain eh modalnya turun 15% ya buat bersih-bersihin itu semua gitu ya. Udah aku share di sini update portofolio per Maret kemarin itu memang isinya cut loss semua. TP-nya cuma satu. TP apa aku ya? Emas apa MDKA gitu lupa. BSML Mbak Anggi bisa to the moon. BSML udah direkomen ya. Aku udah pegang plus 6% sekarang. Itu saham apa? Saham anti badai ya. ISG kemana, dunia kemana, dia kemana ya. Nih, BSML ini kalau ngelihat bulanannya teman-teman itu harusnya masih panjang perjalanan kita ya, belum nyampe kemana-mana ini ya. Resisten, ini resisten yang perlu diperhatikan tuh di daerah 400. Tentunya kita udah sering colek-colek ke situ gitu kan sama next mungkin di sini nih 930 ya. Harusnya ini kalau dari konstruksi moving average-nya harusnya tuh gampang BSML tuh buat naik ke atas. Ya, cuma kayaknya kalau menurut saya ini kayaknya berat mau di-push naik tinggi gitu ya karena IISG-nya secara keseluruhan marketnya kan sedang tidak bersahabat ya. Jadi kayak malu-malu gitu susah-susah gitu kan naiknya gitu. Ya udah ditunggu aja. Kalau aku sih masih hold si BSML ini udah tungguin aja ya. Mau dipindah kemana juga gitu kan yang lain lebih buluk ya. Udah diemin aja BSML ini. Tentunya sesuai plan ya. Kalau kalau misalnya tiba-tiba entah bagaimana drop gitu ya apa liatin aja. Maksudnya dieksekusi aja sesuai plan. Oke oke Kak update emas. Emas apa kabar emas? Mari kita lihat. Hmm, nih emas yang mau beli bisa ya, tapi ya apa ini resikonya lebih kecil kalau beli sekarang ya, soalnya lebih dekat ke lebih dekat ke stop lossnya di berapa ini 7240 ya di sini. Oke, jadi masih harapannya masih konstruksi konstruksi apa grafiknya sih masih bagus ya. Kita lihat aja. Ini stokastiknya tidak tidak apa nggak guna lagi stokastiknya ya. Eh Tadi dihapus dulu. Nah, jadi kelihatan stokastiknya tuh udah transparan merah lagi, udah transparan merah lagi nih di sini. Nggak konsisten banget kan? Kagak jelas banget sih apa ya Mas CD-nya. Emang kadang kalau market lagi downtrend ya begini sih. Membaca stokastik itu juga MACD juga nggak apa maksudnya nggak kalau misalnya udah transparan terus jadi transparan terus terus naik nggak selembut itu kadang dia juga ya kayak begitu ada noise-nya udah transparan kereng lagi gitu ya mengesalkan. Apa nih VKTR. VKTR ini termasuk gorengan yang baiknya dihindari kalau saya sih gitu ya.
Udah capek sama yang kayak gini-gini. Ini sama kayak apa? eh Ditakutkannya jebol ke bawah ya VKTR ini. Soalnya gorengan. Aku udah capek sih sama pergoreng-gorengan ini. Ya, em, sebenarnya mantulnya rada lumayan sih. Bulanannya gimana? Ini cenderung sideways sih ya kalau di bulanannya. 700 sampai 1000 kira-kira begitu. Kalau mau beli juga udah kemahalan sih menurutku. Di wait and see aja dulu lah lagi kayak begini ya. Males mencoba-coba. KKTR ini udah sering banget heboh. Hai kodok rempah, tumben. Ya tumben, apakah sudah balik abis dari lebaran? Ya, ADMR tadi mana nih? ADMR udah dikasih itu ya, udah dikasih planning juga ya. Tinggal lihat kena stop lossnya apa enggak. Yang mau masuk sekarang ADMR boleh situ ya. Jadi lebih dekat ke stop lossnya. Stop lossnya di 1660. Yang garis biru ini di sini. Nah, ya, jadi resikonya lebih kecil. Oke, MDKA target berapa? MDKA, aku juga punya nih MDKA hijau kayaknya mah. Aku beli di 3.200 soalnya, jadi 3.250. Target planning kita di deket-deket 4.000 Kak. 3.900 sekian gitu ya TP-nya. Ya sudah ditunggu saja, dinikmati saja. Moga-moga ada penghiburan, penghiburan di waktu-waktu seperti ini ya. Danesh, Devan, Raja Kak baru entry 3730 Raja. 3730 ya. Entry-nya sebenarnya oke, itu dekat MA60. Cuma yang jadi masalah Raja ini menurut aku udah kenapa dia? Duh, 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 duh. Kok dia jadi begitu? Kenapa ini? Bentar, kita perbaiki dulu. Kenapa tadi kayak gitu ya? Kayaknya ketarik apa gitu, aku mencet apa. Ah, nih ADMR, ADMR. Tambahin, ntar dulu. Windows Capture. Capture. Nah, balik lagi. Oke, oke. Nah, inilah dia. Ya, lo tadi mana? Teks aku mana tadi? Bentar. Nah, ini penasaran. Biar ada teksnya. Yo, ayo kita balik lagi ya. Jadi ADMR tadi begitu ya. Oh, untuk Raja gimana? Tadi mana Raja? Jadi Raja ini, menurut aku tuh udah bikin kayak si Dewa sama apa Bumi tadi. Ya, bikin konstruksi ini apa downtrend. High-nya makin kecil, apa makin pendek gitu kan, makin rendah, low-nya juga ini cenderung sideways sih, tapi sama aja gitu ya. Jadi kalau ditarik garis ya begini apa polanya. Ini mungkin naik dikit terus ke bawah gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Ya, jadi aku sendiri sih kalau raja, ratu yang kayak gitu-gitu udah apa yang aku hindarin sih, Kak. Ya, paling ya kalau si raja ini misalnya udah masuk ya udah nanti kalau stop loss kalau di bawah 3.200 itu yang ini ya. Itu support terakhirnya ya. Kalau itu kena ya berarti stop loss ke bawah dan itu berarti udah downtrend fix kalau ke bawah 3.200 ya. Udah jangan maksa nanti ada rengget-rengget dikit terus masuk lagi jangan maksa gitu ya. Santai aja udah. Biarin aja. BP gimana? Ya kemarin BP direkomend gimana dia? Belum lihat lagi saya. Apa kabar dia? Wow, siapa beli BP? Seneng ya? Harusnya udah hijau sih, Kak. Ya, BP tuh aku rekomen beli di 213 ya. Berarti ini support bulanannya kuat. Ya, udah BP udah on track, tinggal nunggu aja ya. TP-nya deket-deket 300 di sini. Yang belum masuk BP, kalau mau beli BP, belinya antri ya di 215 di garis hitam ini. Oke, lihat channel apa lihat detailnya ada di channel biru. Maksudnya rencananya masuknya di berapa, stop lossnya di berapa, lihat di sini. Oke. Nah, apalagi nih, mau beli masih bagus nggak? Mau beli apa Kak Hazelnut?
Sekarang susah naik ISG ya kan memang lagi downtrend Kak. Kalau lagi downtrend begitu. Banyakan turunnya emang kan. Terus kita jadi susah ya mau beli saham. Aduh. Tron. Tron ini kalau nggak salah mah nggak liquid dah. Tapi mari coba kita lihat. Tron. Tron. Ntar, itu direkomend kapan ya Tron ya? Eh, Tron. Nggak ada tuh. Oh, ini mungkin cuma saranku aja gitu ya. Tron di mingguan. Ini udah ketinggian Kak kalau mau masuk di sini ya. Udah gitu juga ala-ala rada downtrend ininya bentuknya. Lupain lupain aja lah yang lagi kayak begini-begini ya. Market lagi nggak enak. Lupain yang kayak begini-begini. Nih. Nanti kita nunggu deh, tapi Tron ini ya kalau misalnya bulan ini bisa hijau gitu mungkin menarik. Tapi kan ini nih loh, apa mantul di MA 20 bulanan. Ya, tapi kan ini baru awal April ya. Jadi kita lihat-lihat aja untuk si Tron ini. Apa kalau emang mantul di MA 20-nya mungkin nanti kita bisa nyari entry yang bagus gitu ya buat masuk. Oke, BP udah tadi ya, yang mau beli lihat di channel biru tuh. Belinya antri di 215 apa ya tadi? Ini PTBA ya. Jadi PTBA ini teman-teman lagi ada di resisten 3000. Ini lagi apa berkutat dengan resisten 3000 nih ya. Jadi resisten 3000 ini kuat dari 2024 nih. Satu, dua, tiga. Lagi dites. Udah 3 kali. Ya, dan sekarang posisinya kita lagi di sini. Ya, entah kita kuat break up ke apa, breakout ke atas atau enggak. Gitu ya. Saya seperti biasa kalau lagi eh, di penentuan kayak begini gitu ya, deket-deket resisten, lagi bergulat dengan resisten begini, saya pasti nggak masuk. Ya, nanti saya nunggu dia beneran breakout aja. Kalau udah beneran breakout, baru nanti nunggu koreksi, kita bisa di bawah, beli di bawah gitu ya. Nanti beli dekat-dekat 3042 di sini kalau ada candle hijau begini. Ya, sisanya sih kita wait and see aja. Ini sama ITMG juga lagi begini. Ya, ini kalau kita lihat, nah, waduh ITMG-nya kalah guys kayaknya. Kalau ini kan resisten all time high. Kalau ini resisten terdekat ya, udah dites 1, 2, 3, 4. Udah 4 dari tahun 2013. Ya, ini sekarang kita ada di sini. Apakah kita akan kuat gitu kan? Untuk misalnya breakout ke atas begini ya. Ya ini kita tunggu aja. Ya dia kuat apa enggak. Tapi kalau lihat candlenya sih nih ya, 2 minggu nih kayak begini kayaknya berat deh. Kayaknya berat ya, lebih baik kita jauhin aja. Yang jadi masalah ini kalau jadi kalau apa batu bara begini geraknya kan barengan teman-teman ya. Apa ngegeng gitu lah ibaratnya kalau orang tuh ngegeng. Jadi kalau satu nggak kuat nih misalnya ITMG-nya balik ke ini berapa ini supportnya 22.000 misalnya, itu berarti ya sangat mungkin PTBA-nya juga nggak jalan, berarti Adro-nya juga nanti nggak jalan gitu ya. Biasanya mereka geng-gengan tuh geraknya bareng. Jadi ya itu kita lihat saja nanti bagaimana apa jadinya gitu ya. Yang jelas di harga sekarang ini sih belum menarik buat masuk ya. Kayaknya lebih lebih cenderung kayak fake breakout ini. Udah breakout, terus kayaknya dia melemah gitu ya. Jadi tungguin aja. Lihat aja nanti gimana lah. Ya, yang belum bisa buat masuk sekarang menurut aku. eh Tins Mbak. eh Tins ini tadi ada yang bikin plan juga nih tadi. Peserta intensif ada yang bikin apa plan Tins nih. Geng-gengan batu bara. Iya emang apa ini itu geng-gengan yang apa kalau apa sih namanya itu komoditas ya. Itu kan. Kalau kayak kayak geng emas kan Antam, MDKA, Archie, Emas gitu kan. Itu kan geng-gengan gitu ya. Nah, terus makanya nih apa kayak Archie-nya Memble kemarin sama Antam, nah itu jadi nggak tahu dah tuh masuk apa nasib Emas sama MDKA-nya gimana. Sementara sih masih bertahan. Terus apa lagi geng Oil, ya kan MEDC, Elsa, terus apa lagi ya geng Oil ya. Paling yang itu dua lah ya yang paling dominan. Terus ini geng batu bara, jagoannya kan bertiga itu kan, trio kwek-kwek, ada Roh,
ITMG, PTBA itu udah dari zaman jebot ya, dividennya gede-gede, kalau gerak barengan gitu kan. Tuh udah lah tuh ya. Jadi biasanya kalau eh, sangat sangat jarang mereka tuh bergerak sendiri-sendiri. Misalnya ITMG-nya uptrend, terus PTBA-nya downtrend itu hampir nggak pernah terjadi. Lihat aja chartnya, chartnya tuh mirip-mirip ya. Chartnya si apa mereka-mereka itu ya bertiga itu teriak kuek-kuek ya. Jadi makanya apa bisa bisa biasanya kayak tunggu-tungguan gitu loh ya. Jadi bisa dilihat ininya, hai lama nggak lihat Kak Anggilafnya nih Kak Kodok Rempah habis jalan-jalan guys. Aku ngepoin statusnya. Ya jalan-jalan ke Lampung Kak Kodok Rempah. Oke oke. Tadi ada yang nanya aku pakai indikator apa aja. Ini aku indikatornya super simple kok ya. Indikatornya cuma apa moving average doang. Moving average 5, 20 sama 60. Kalau ada yang nanya kenapa pakai tiga itu, jawabannya ya karena saya maunya itu gitu ya. Jadi dulu pakai 5 pernah, 5, 20, 60, 100, 200 pernah. Dulu waktu awal-awal aku pakai 5. Terus menurut aku 100 sama 200-nya ini tidak terlalu berguna, terutama kalau di time frame yang besar, kayak time frame bulanan. Karena 100 bulan tuh panjang banget, 200 bulan apalagi. Jadi pokoknya hampir gak ada gunanya. Akhirnya aku berakhir dengan eh, tiga moving average gitu kan. Moving average 5, 10, 5, 20, 60. Limanya itu periode 1 minggu kan, 5 hari gitu ya. Terus 20 1 bulan, 20 hari kerja. Terus 60-nya ceritanya 3 bulan yang jangka panjang gitu ya. Karena yang MA60 untuk dipakai di time frame yang kayak bulanan masih cukup berguna gitu ya. Karena kalau 60 bulan kan 5 tahun. Itu masih banyak datanya gitu ya, emiten yang ada datanya sampai udah 5 tahun lebih. Kira-kira begitu ya. Detailnya kayak misal aku nganalisa segala macem itu sebenarnya detailnya aku ajarin di kelas aku ini ya, di kelas private itu kelasnya pakai video buat yang udah serius gitu ya, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Ya, jadi apa kelasnya itu maksudnya sim bukan sih jadi nggak jamnya bebas gitu karena pakai video maksudnya gitu. Tapi ada PR-nya. Jadi harus komit ya nanti kalau ikut aku nanyain PR biasanya kalau ikut. Ya, targetnya di kelas ini tuh teman-teman benar-benar belajar nganalisa sendiri biar bisa maksudnya jalan sendiri, bisa bikin plan dari trading plan sampai nentuin belinya berapa lot gitu ya, money manajemennya gimana segala macam itu diajarin udah include di sini gitu ya. Kalau mau lihat contoh apa trading plan gitu ya itu aku sering bikin juga aku share di channel biru. Hari ini aku channel apa hari ini aku sharing GZCO kalau nggak salah. Ya, walaupun lagi downtrend kayak begini jadi apa trading plan-nya ya kadang ada kadang enggak namanya juga keadaan market gitu kan. Aku sendiri sangat menyarankan untuk tidak terlalu agresif dulu ke market, oke? Jadi kira-kira begitu yang kepo bisa info yang di ini di M TikTok ya. Yang kepo kelas, yang belum masuk dan aku saranin masuk sih ini ke channel biru ya, ke linknya ada di profil TikTok aku. Soalnya bisa, aku harap sih bisa dipakai buat belajar banyak, terutama untuk study case ya. Karena aku pengennya itu nggak cuma buat dicontoh doang gitu ya, yang di channel biru ini, tapi teman-teman bisa belajar, bisa misalnya kayak men-challenge gitu ya, kenapa misalnya milihnya saham itu, kenapa narik garisnya begitu dan segala macam. Ya, aku harap berguna apa yang aku share di sini ya. Oke, oke. Nah, ini sekarang kita ngapain? Oh, teens ya, teens. Teens ini tadi ada peserta intensif yang bikin planning teens. Terus aku baru nge, iya bagus juga sih teens ini ya, gara-gara ditanyain. Nih, teens ini ya, ini udah apa resisten apa supportnya sekarang ada di 2200 yang paling kuat ya walaupun ini 3200 bisa lah di sini jadiin support ya support mini gitu ini sekarang udah mantul di MA5 nah ini juga apa mantul di MA20 dekat udah nih aku pindah ke atas biar kelihatan gitu ya itu juga MACD-nya eh transparan gitu ya di mingguan harapannya sih bagus kalau transparan di mingguan ya ini di harian juga udah menipis terus gitu ya. Harapannya sih bagus, menguat gitu maksudnya ya harapan. Oke, ini aku catat tinsnya untuk kali dibikin planning buat besok ya. Kita lihat bagaimana. Oke, udah dicatat tinsnya. Ya, jadi tinsnya kalau kalau mau masuk sebenarnya menarik sini ya.
Masuk di sini ketinggian nggak ya? Kayaknya ketinggian deh. Mungkin masuknya ngantri kali ya di 33 3350 kali ya. Lagi zaman kayak begini pelit dikit lah ya. Nanti aku hitung dulu lah ya, cari inspirasi tapi setupnya cukup bagus sih Tins ini. Oke oke. Zata seperti biasa Zata ini kalau nggak salah mah ya. Nih, udah dihindarin aja Zata mah tuh. Ya, ini adalah contoh apa saham-saham gorengan gitu ya yang likuiditasnya dibuat di apa pura-pura liquid gitu ya. Kayak ini ada yang udah dibulut-bulutin gini. Ya, mendingan dihindari aja market lagi kayak begini. Masuknya Zata. Aduh, yang masuk ke Adaro aja, mau masuk Adaro aja sakit kepala ya. BP kan udah dibahas ya. Tadi udah BP-nya ya. Kalau yang mau masuk ngantri di 213 udah direkomend dari minggu lalu harusnya udah hijau sih sekarang. Ya, rekomennya di 215. Gitu. Oke. eh apa detail lengkapnya lihat di channel biru di layar tuh. Lihat di situ ya buat BP. Oke. Ini kodok rupa nih PR-nya ya. Tuh kan aku nagihin PR. MBMA nih kayaknya berat. Seperti biasa ya, penjelasan MBMA selalu gitu-gitu aja ya. Jadi dia dekat resisten all time high di sini. Ini resistennya di 800. Kalau kita bikin planning harus TP, take profit sebelum 800. Pertanyaannya bisa nggak? Kalau menurut saya nggak bisa karena ini udah deket banget. Ya, udah. Tinggal di depan mata begitu apa resisten all time high-nya. Ngapain? Ya, kayak begini nih biasanya harga cenderung pergerakannya cenderung nggak bakal jus ke atas gitu tuh berat lah. Apalagi ISG-nya lagi kayak begini berat ya. Lebih baik dihindari kalau yang udah deket-deket resisten all time high kayak begini. Oke oke, PTBA tadi ya ada di resisten. Tunggu dulu, hindari dulu. Oke, belum confirm. Cem, Cem ini kayaknya gorengan ya. Mari lihat, nah ya. Ini gorengan buntutnya panjang-panjang kayak begini, hati-hati, sering dibanting-banting gitu ya. Aku pribadi cenderung menghindari saham-saham yang seperti ini polanya. Ya, kalau mau masuk Cem, ini sekarang ini nggak boleh masuk, ini resisten Kak. Ya, tuh itu area resistennya, udah tinggal jatuhnya doang. Ya, nggak boleh beli Cem di harga sekarang. Kalau mau masuk Cem itu 80 Kak. Ya, ini area 80 kalau mau. Aku sih suruh nemenin nggak mau karena seperti biasa saya paling males sama saham-saham yang kayak begini. Ya, yang sering dibanting-banting kayak begini karena biasanya aku tipenya kalau ngambil keputusan market lagi tutup kayak begini biasanya dikerjain doang kalau sahamnya tipe-tipe yang kayak begini. Oke? Kak Renjo kira-kira begitu. Apalagi nih MSIN target berapa? MSIN, nah ini MSIN saya juga tidak suka ya. Nggak boleh dikejar ya, MSIN kayak begini nih nggak boleh dikejar. Apapun yang terjadi nggak boleh dikejar. Ya, karena itu alamat nyangkut ya. Kalau mau beli MSIN kemarin aku eh, suruh di 500. Udah ditarik garisnya tuh ya, udah ada yang nanya berarti. Oke, tapi aku pribadi nggak seneng saham ini karena saya nggak suka MNC. Terus sahamnya ini tipe yang gorengan ya, sering gorengannya kasar, kasarnya kasar banget. MNC tuh kayak begitu semuanya, hampir semuanya. Oke, jadi dia kalau udah kayak begini nih udah tinggal dibantingnya doang. Ya, kalau masuk harus di tempat yang bagus banget. Itu pun saya biasanya tetap nggak masuk gitu ya. Nih di 500. Kalau sekarang di sini ya silakan masuk paling nanti nyangkut ya. Oke, ya kalau potensi sih bisa ke 1.400 potensi, tapi jadi gini, walaupun misalnya ada potensi kenaikan, entry point itu harus bagus ya. Kalau enggak itu nanti masalah. Gitu ya. Kalau udah ketinggalan kayak Emsen nih, kayak ibaratnya kapal udah berangkat kan gitu ya. Kereta udah jalan dikejar itu biasanya nanti nyangkut doang gitu ya. Jadi baiknya jangan dibiasakan seperti itu. Ya kalau mau beli itu harus ditunggu di harga yang bagus, baru eh dengan trading plan yang memadai baru masuk gitu ya. Jangan asal lagi hijau kayak begini terus dikejar. Oke, jadi nggak boleh masuk MSIN. Ya, BBNI, BBRI. Ini kemarin udah dibahas juga ya. Nah, ini udah tinggal makin deket tuh sama cut loss tuh. BBNI-nya. Bukan cut loss sih, nggak ada planningnya. Cuma, jadi gini, BBNI ini tadinya itu
sideway di yang item-item ini range-nya, ya. Nah, terus kemarin bagi dividen kan jebol, ada dividen trap kan. Ini kemarin dibahas ini dividen trap nih. Nah, tuh kan, itu ya udah turun terus gitu ya. Nah, ini 3.600 ini pertahanan terakhirnya BBNI ya, di chart mingguan kelihatan banget. Nih, ini pertahanan terakhirnya. Kalau jebol di bawah 3.600 closingnya gitu ya, minggu ini itu udah OTW-nya ke bawah ya. Keberapa Kak? Nah, ini mari kita lihat di bulanan. Jadi setupnya nggak ada bagus-bagusnya ini kita ya, BBNI, BBRI gitu ya, setupnya nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Oke? Nah, ini kalau tanya tujuan koreksi gitu ya, kalau terjadi koreksi. Dan ini terjadi sih menurut saya, tinggal jebolnya doang. Mungkin 3.300 lah buat sekarang ya, OTW-nya ya. Menurutku sangat tidak menarik buat ditungguin gitu ya. Udah dilupakan dulu lah kejayaan banking ya, memang belum belum waktunya. Dan jadi nggak bakal banking itu tahu-tahu uptrend ya, karena banking itu kan apalagi the big four gitu ya, BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA itu kan size-nya besar ya, ukurannya besar sahamnya, jadi nggak mungkin tahu-tahu uptrend gitu, nggak mungkin. Jadi kalau dia uptrend kita pasti tahu gitu ya. Orang nggak mungkin kelewat uptrend yang kayak begini-begini gitu. Jadi kalau lagi downtrend kayak begini juga kita pasti tahu gitu ya. Jadi yang nggak perlu kayak diliatin tiap hari gitu. Ya kalau versi saya sih nggak ada gunanya ya. Ini BRI juga membentuk segitiga ya, pola segitiga, dan sudah jebol di bawah gitu. Ini udah ya pertahanan terakhir 3.200 dia sama teman, enggak sih sebenarnya 3.300 ya. Udah tinggal jebolnya doang, udah jebol ini, tinggal nunggu kayak momentum jatuhnya aja gitu loh. Kalau barang tuh udah digandulin, udah eh, apa, kalau dipegang pakai tali, talinya tuh udah ngelitir gitu, udah tinggal tipis gitu, tinggal jatuhnya doang. Ini tuh udah tinggal jatuhnya doang ini, ya BRI ini. Turun, pasti turun, saya cukup yakin. Ya, nih, tujuan koreksi berikutnya 3.000 ya. Udah aduh ngenes lah. Pokoknya ya, itu kenapa kalau aku pribadi gitu ya, tidak menyarankan misalnya teman-teman buy and hold dalam waktu yang lama gitu ya, karena kalau saya pengalaman 10 tahun, IISG itu bergerak buntutan tergantung policy pemerintah. Misalnya dulu Jokowi periode 1 itu, teman-teman yang namanya Waskita Karya, itulah pokoknya konstruksi, geng konstruksi udah ya, siapa yang nggak ngomongin mereka gitu ya. Semua orang bilangnya, wah konstruksi akan menjadi tulang punggung kedua setelah banking di ekonomi Indonesia karena pemerintah fokus kepada pembangunan infrastruktur lalalala gitu ya kan. Yang punya rezim turun sekarang berubah lagi, nggak ada yang ngomongin kan, malah mau di gitu ya. Itu kenapa sangat penting untuk apa ya, jangan pegang saham kelamaan supaya kita bisa mengikuti tren yang terjadi di market. Sekarang nih misalnya banking lagi jelek kan gitu ya, nggak usah maksa beli banking. Tapi kan blue chip Kak gini-gini. Iya tahu blue chip, aku bukan hatersnya banking, saya tuh cinta BCA terus terang gitu ya. Tapi aku nggak, udah lama banget nggak beli BCA. Kenapa? Karena momentumnya nggak ada, emang bukan lagi momentumnya gitu ya. Ya kalau buat dividen gimana Kak? Kalau aku, satu, saya bukan fansnya dividen ya, karena dividen kalau turun terus itu psikologi orang ngomong mah enak gitu kan, yang penting kan dapat dividen sekian sekian sekian, tapi ngelihat ya jangan bayangin uangmu sejuta ya gitu ya. Bayangin misalnya itu uangnya 3 digit gitu ya, kamu carinya setengah mati, terus sekarang posisinya minus 50% gitu. Itu walaupun dikasih dividen tetap aja kesel gitu ya. Saya secara pribadi kalau kalau yang benar-benar mau shift gitu ya, daripada dividen dimasukin ke market saya sakit perut, aku sih lebih baik di reksadana obligasi gitu ya, nyari yang return 8%, 10% gitu ya. Udah di situ aja udah, kamu nggak usah belajar analisa kalau emang nggak mau gitu ya, daripada eh ngotot di saham tapi nggak belajar analisa, taruhnya di banking. Terus ya tanya aja yang pegang banking 3 tahun terakhir gitu kan, stres gitu maksudnya. Jadi
Itu enak diomongin tapi nggak enak dijalanin, at least buat saya. Secara psikologis saya amat sangat tidak nyaman sekali masukin uang saya ke saham misalnya lagi minus 50%, terus diem aja gitu ya. Ini mah masih mending jelek semua gitu ya. Kadang kalau lagi ada yang bagus tapi kita naruhnya uangnya di banking semua gitu ya, terus pasan yang saham yang kita punya jelek itu nggak enak banget secara psikologi. Saya nggak apa tidak tidak pro yang namanya kayak begitu, oke? Jadi kira-kira view aku begitu untuk blue chip, ya. Ini nih ada yang nanya nih Kak, ikut IPO WSBA enggak? Enggak. Terus apa dijawab nih sama Bang Hendra nih. Buat happy-happy aja sama IPO. Maksudnya buat happy-happy gimana? Jadi gini ya, view aku itu apa? Kalau yang itu benar tuh Bang Hendra tuh. Jadi view aku memang kalau yang mau ikut IPO, ikutlah buat experience gitu ya. Maksudnya buat ya buat senang-senang aja gitu ya. Nggak usah nanya bagus nggak kayak gini-gini, nggak usah dianalisa, wong itu nggak bisa dianalisa kalau saham baru IPO ya. Jadi secara teknikal tidak ada datanya, secara laporan keuangan juga datanya cuma satu. Laporan keuangan cuma satu itu nggak bisa dianalisa. Kenapa? Karena kamu tahu sebuah laporan keuangan itu baik atau jelek itu kalau ada saingannya gitu kan, misalnya dibandingkan dengan kuartal kemarin gitu kan, dibandingkan dengan tahun kemarin kan gitu. Kalau IPO itu cuma satu laporan keuangan itu, ya itu cuma sebuah statement gitu lah, kayak Mbak Anggi misalnya matanya dua, udah gitu loh, nggak bisa dibandingin lagi sama yang lain. Jadi ya itu laporan keuangan hanya hanya sekedar data tapi tidak bisa dibuat analisa yang komprehensif. Jadi kalau mau ikut, ikut aja. Buat senang-senang itu bener memang buat happy-happy gitu ya. Nanti 3 kali arah apa udah jual gitu. Jangan ngarep kebanyakan. Oke? Nah, kalau nanti sudah di market, nah itu saya tidak menyarankan buat beli ya karena balik lagi tidak bisa dianalisa secara teknikal gitu ya. Jadi apa kalau saya sih kalau yang habis IPO saya pribadi itu biasanya nunggu 1 tahun. Saya hampir nggak pernah beli saham yang baru IPO. Kadang sampai 3 tahun gitu ya. Kenapa sih gitu kan? Karena satu biar nunggu hype-nya hilang dulu. Biasanya kalau saham kebanyakan hype itu ya banyakan ngeselinnya gitu ya. Terus yang kedua supaya datanya lebih banyak, sebenarnya alasan utamanya itu. Kalau misalnya 1 tahun kan ada 300 candle, tapi biasanya netizen tidak sabaran, paling enggak kalau versi netizen 3 bulan lah. Supaya ada 100 candle di harian untuk dianalisa, nah itu lebih apa ya lebih oke lah gitu ya. Walaupun balik lagi kalau saya lebih suka data lebih banyak, saya lebih suka. Jadi kenapa sampai 3 tahun tuh berarti ada hampir 1.000 data, 1.000 hari kan gitu ya. 300 hari kan 300 candle kan 1 tahun gitu ya. Jadi biasanya saya begitu ininya prinsipnya ya. Makasih Bang Endra. Berarti cut loss lebih baik ya. Kak Franky kalau pegang BNI sama BRI kalau saya sih iya. Jadi maksudnya supaya uangnya tuh bisa muter di yang lain gitu ya. Itu kenapa teman-teman jangan beli saham hanya berdasarkan nama besar, apapun itu. Gitu ya, misalnya nama besarnya Telkom, nama besarnya apa aja gitu, BNI, BCA, Mandiri, nama besar Indofood, ICBP gitu ya. Itu bukan haters balik lagi tapi harus ngelihat momentum sahamnya itu emang lagi bagus apa enggak kayak misalnya ICBP nih ya. ICBP nih sahamnya kan bagus ya, bagus, defensif, likuiditasnya oke, tapi bisa lagi buluk banget nih. Ya, tuh lagi kayak begini. Turun, turun, dan turun, turun gitu ya. Udah 3 tahun terakhir. Udah ngeri banget kayak begitu ya. Itu walaupun nama besarnya bagus gitu kan, tetap aja kalau kita beli mah ya kan rugi gitu ya. Jadi itu pentingnya belajar analisa gitu loh supaya kita tidak, kalau menurut saya sih gitu ya, tidak termakan hal-hal yang terlalu simple di market kayak misalnya ya udah beli blue chip aja kalau merah nggak apa-apa nanti nanti juga hijau lagi gitu. Itu asumsi-asumsi yang sangat berbahaya sih kalau menurut saya gitu ya. Biasanya yang kayak begitu cenderung kapok karena akhirnya kita tidak punya kontrol sama yang terjadi sama portofolio kita gitu. Karena kan kayak misalnya ICBP nih ya turun, dia mau turun sampai kemana nanti reverse-nya kapan kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih sangat tidak nyaman gitu ya. Oke, jadi kalau yang mau belajar analisa ya bisa ikut kelas aku ini, kelas private intensif gitu ya, kelasnya 3 bulan. Kenapa dibikin 3 bulan? Supaya banyak waktu buat latihan. Jadi pengennya kalau di kelas ini tuh dikasih materi, terus teman-teman ada PR-nya kan, dikerjain gitu ya. Nanti dari situ biasanya itu memang harus kayak ada waktu dedikasi khusus buat ngerjain PR, itu memang sengaja. Karena kalau cuma
numpang lewat video doang, ya udah nonton live aja begini kan, nggak usah bayar ngapain gitu ya. Karena ya biasanya yang bikin nyangkut di otak itu adalah belajarnya gitu ya, yang apa, pada saat ngerjain PR gitu ya. Walaupun misalnya ngerjainnya salah, segala macam, cuek aja gitu ya. Karena nanti feedbacknya akan pribadi tergantung pekerjaan teman-teman itu gitu ya. Jadi aku cek satu-satu PR-nya gitu ya. Nah, jadi apa itu kenapa butuh komitmen uang dan waktu gitu. Jadi memang buat yang udah siap aja karena kadang kan ada yang pengen ikut tapi waktunya lagi sibuk. Nah, itu kadang susah gitu ya. Jadi menyesuaikan aja masing-masing gimana. Oke? Ini kelasnya kelas belajar ya, bukan kelas rekomendasi. Kan ada katanya kemarin curhat, "Mbak, aku katanya mau diajarin ini tapi disuruh beli-beli doang." Nah, itu kalau saya di kelas ini nggak begitu, malah kalau cuma rekomendasi kan aku kasih free sebenarnya buat belajar bersama lah ibaratnya gitu ya. Saya nggak suka nyebut rekomendasi sebenarnya gitu ya. Jadi lebih kayak ke study case bareng-bareng kayak misalnya nih, misalnya di live ini nih kayak saya tadi bilang teens bagus. Nanti mungkin mungkin hanya mungkin gitu ya. Misalnya saya ngasih rekomen di sini teens gitu ya, karena itu hasil dari diskusi kita di waktu live ini. Kebanyakan yang aku share di sini tuh begitu. Jadi maksudnya aku berusaha mempraktekkan ini loh kita nganalisa bareng pakai pertanyaan dari teman-teman gitu kan. Kalau menurutku ada yang bagus nanti kita catetin di sini nanti kita lihat hasilnya gimana. Gitu kan yang TP kita update, yang stop loss kita update. Di channel biru ini aku juga ngupdate portofolio yang buat publik gitu ya, portofolio pribadi aku yang buat publik. Itu sengaja aku bikin kenapa? Supaya ada gambaran real bahwa oh mengelola portofolio tuh kayak gini. Kadang portofolio tuh merah semua. Kadang modalnya kurang kayak kemarin ini gitu kan aku share update Maret kemarin gitu ya. Aku bersih-bersih kumlo sama gorengan itu portofolionya turun 15% gitu ya. Itu diupdate semua gitu ya maksudnya di sini. Jadi maksudnya untuk penggambaran karena waktu dulu saya newbie tuh saya nggak pernah ngeliat orang kayak gitu kayak orang tuh cuma pamer cuannya doang gitu. Saya sering merasa kayaknya gue goblok sendiri kayak gitu ya di market gitu ya. Jadi maksudnya biar biar teman-teman tahu bahwa apa nyari cuan tuh ada prosesnya gitu ya. Dan kadang ada fase-fase nggak enak kayak sekarang market lagi jelek. Kira-kira begitu, oke? Ya, ditunggu DM-nya yang tanya mau tentang kelas gitu, yang belum masuk channel biru silakan ke channel biru. Oke oke, nih apalagi nih? ADMR berpotensi jebol MA20 menuju MA60-nya ya Kak Anggi. Archie. Ini ADMR ini udah ada planningnya di channel biru. Tadi aku udah ngomong kan, ya. ADMR ini eh udah ini maksudnya kayak yang mana gitu, maksudnya time frame-nya. Kalau di harian kan emang udah jebol MA20 ya. Ya, tapi belum kena stop loss-nya. Stop loss-nya aku taruh agak jauh memang ya, ada di 16.50 di sini. Ini kalau stop loss-nya kena ADMR teman-teman, berarti koreksinya tajam banget. Ya, karena apa, memang harus lepas gitu ya supaya, ada kontrol resiko, kalau enggak takutnya dia menyelam ke bawah gini kita mau pegang terus kan repot. Ya, itulah fungsinya cut loss gitu ya, memang untuk pembatasan resiko. Jadi kita yang nentuin bahwa resiko kita di saham tersebut maksimal sekian. Itulah gunanya cut loss gitu ya. Tentunya pada saat awal beli kita sudah tahu, kalau terjadi cut loss kerugian maksimalnya berapa karena, lot-nya itu dihitung dari awal. Ya, kalau di kelas aku paling enggak itu aku ajarin begitu, ya. Jadi maksudnya supaya kita tuh terkontrol gitu, apa tradingnya, nggak asal nanti udah kadung 50% baru mikir cut loss nggak ya. Kalau kayak begitu tuh biasanya ujung-ujungnya biasanya nggak berani cut loss karena ruginya kegedean. Biasanya nggak berani cut loss itu karena belinya kebanyakan gitu. Jadi itu kayak problem yang saling apa ya, saling narik satu sama lain. Kira-kira begitu. Ya, karena perencanaan yang kurang bagus di awal. Ini udah nih, apa nih, Archie. Kalau Archie aku lagi nggak dulu, Kak. Ya, karena waktu di mingguannya nih rada-rada membingungkan Archie ini rada-rada mengkhawatirkan. Ya, jadi dia posisinya kan di sini nih. Ya, itu di bawah MA20 tapi di atas MA60. Ya, MA60-nya kan ini, MA20-nya ini. Jadi kayak nggak ada bantalan yang kuat buat dia naik gitu loh. Makanya saya lebih cenderung nanti dulu deh Archie-nya deh, males gitu ya. Kayaknya agak mengkhawatirkan. Nah, kalau Antam ini sebenarnya malah posisinya lebih bagus nih. Ya, dia mantul pas di MA20. Terus ini ada supportnya kuat lagi nih. Ya, harusnya nih Antam cukup menarik nih. Supportnya udah di tes 1, 2, gitu kan, 3. Ya, jadi ini harapannya sih ini supportnya cukup kuat gitu ya.
Cuma karena saya habis cut loss jadi rada-rada males sama Antam ini psikologi sayanya sih sebenarnya ya, bukan Antamnya. Antamnya secara teknikal sih menurut saya bagus ya. Cuma tadi pagi mau ngerekomenin Antam gitu ya, misalnya bikin planning kayak begini gitu, TP di atas. Kayak lagi sakit hati gitu saya sama Antam, jadi saya diemin aja. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau masuk Antam masih bisa tuh ya. Planningnya masih oke sebenarnya. Oke, Adaro tadi udah ya. Adaro nih, Adaro, Adi itu kita masih menanti teman-teman. Ya, karena belum ada candle yang bagus tuh udah dilingkarinnya. Candlenya naik turun lagi, naik turun lagi. Aku tuh males kalau nggak ada candle konfirmasi yang bagus gitu ya. Candle konfirmasi bagus tuh gimana Kak? Nih yang kayak gini nih. Hijau bulat endut-endut kayak begini. Nah itu candle konfirmasi yang bagus. Jadi mantap gitu naiknya jebret gitu ya ke atas. Ku ada pegang energi tuh bisa naik lagi nggak? Energi tuh aku sih ngarepnya naik, Kak. Aku juga udah rekomen energi di channel biru, ya. Ini nanti kita TP targetnya 1900-an gitu di energi. Ngarepnya sih naik, ngarepnya, ya. MEDC energi gimana Koils naik nih? Iya nih, ngeselin banget ya MEDC-nya Kak Miracle. Saya juga kesel nih. Apa MEDC-nya ya? Kesel banget nih. Aku juga mengharap MEDC ini, pengen TP. Ya, tapi apa butut. Nggak apa masih lemas gitu ya. Elsanya juga nih. Mana Elsanya nih? Ya, Elsanya masih ya nggak kemana-mana begitu-begitu aja. Ya masih wait and see emang. Nah, inilah apa kan pada bilang Kak oilnya naik 140 kok kita pada cuek aja gitu ya si apa maksudnya MDC sama Elsanya. Jadi memang kita tuh nggak bisa terlalu mengandalkan harga komoditas gitu ya. Apa maksudnya nggak berarti kalau oh oilnya naik loh terus MBDC sama Elsanya langsung ikutan naik energinya gitu kan nyatanya enggak kan gitu loh. Jadi pada saat beli saham itu memang eh, indikator utamanya itu harus chart si individual stoknya itu, saham individualnya itu, MEDC-nya, BCA-nya, energinya gitu ya. Harus sahamnya dia gitu, apa setupnya. Jangan cuma mengandalkan misalnya, oh harga oil naik maka beli MEDC misalnya gitu. Itu kalau masuk ke jelek mah tetap aja. Siapa yang beli Elsa di 1000? Ya, karena waktu itu oilnya kan juga udah panas tuh waktu Elsa di 1000 kan, tapi akhirnya dia sekarang malah 700 sekian. Kenapa? Saya waktu 1000 tuh juga, wah ini bagus nih beli Elsa nih. Tapi saya nggak langsung beli kan, nunggu, akhirnya belinya di 700 sekian gitu kan. Karena kemarin candle setupnya bagusnya di 700-an gitu. Jadi itulah pentingnya bisa analisa lah secara komprehensif gitu ya maksudnya. Jadi kita kalau beli saham nggak cuma ngandelin gosip-gosip komoditas gitu ya. Misalnya nih sekarang batu bara ikut hot misalnya gitu ya. Terus apa beli ITMG tetap aja pasti kalau belinya minggu-minggu lalu pasti merah sekarang gitu kan karena apa memang dia lagi di resisten gitu ya. Jadi maksud aku adalah yang harus diperhatikan utamanya itu adalah chart eh, sahamnya itu, sahamnya dia gitu ya, saham individualnya itu. Oke, oke. ABMM. BRI ada kemungkinan naik sebelum come date, Kak? Nggak tahu. Ya, kalau pertanyaannya begitu jawabnya nggak tahu. Karena balik lagi kalau beli saham jangan cuma karena ngejar dividen. Misalnya kayak gitu nih mau naik dividen biasanya harga naik. Ya asumsi-asumsi yang kayak gitu tuh banyak kan menjebaknya ya. Jadi kalau mau beli saham kalau bisa nggak usah pakai asumsi-asumsi yang seperti itu. Pakailah cara yang saintifik dan menurut saya cara yang saintifik itu dua, laporan keuangan sama technical analysis. Ya, fundamental analysis sama technical analysis. Fundamentalnya itu bukan cuma ngelihat ROE-nya berapa, DER-nya berapa, oh PBV-nya murah, nggak cuma ngelihat gitu ya, tapi kalau menurut saya gitu ya, itu harus bisa sampai ngitung harga wajar gitu ya. Itu yang jurusnya si Warren Buffett tuh kan kayak begitu dia ngitung harga wajar sebuah perusahaan, dia nyari yang murah dan itu susah, setengah metong. Ya, aku udah belajar juga gitu ya, terus akhirnya lebih memilih technical analysis karena lebih menurut aku lebih mudah dan lebih simple. Begitu ya, tapi kalau mau tentunya yang mau belajar fundamental analysis top banget, kalian luar biasa. Ya kalau aku nggak sanggup bacain laporan keuangan satu persatu terus dimasukin ke Excel terus diolah datanya supaya dapat harga wajarnya berapa bla bla terus itu bayangin kamu harus melakukan itu untuk setiap emitennya ada 700 sekian ya oke lah mungkin nggak 700 sekian gitu ya kamu bikin misalnya 100 emiten lah misalnya gitu atau 50 itu kamu hitung satu-satu kalau laporan keuangan itu begitu fundamental analysis. Makanya biasanya yang jago fundamental analysis pasti kutu buku. Orang-orang yang sabar luar biasa. Aku salut sama yang apa, yang sabar gitu ya ngerjain fundamental analysis Anda luar biasa.
Oke, kalau saya ya karena pemalas jadi lebih senang pakai technical analysis karena menurutku lebih simpel dan kayak apa kamu ngelihat bisa mau ngecek LQ45 gimana gitu tinggal dibukain satu-satu itu jauh lebih simpel daripada pakai fundamental. Mungkin karena akuntansiku juga rada blow on jadi ya rada lemot gitu ya. Jadi aku lebih suka pakai chart. Kira-kira begitu, oke? Nih Kak Ayu sama sore 3 hari nggak ketemu karena bursa libur berasa lama banget. Awas saya. Tapi gitu sih, kalau udah sering apa ngoceh gitu terus yang kayak gak ada kerjaan guys gitu ya. Bursa libur. Siapa yang kayak gitu? Sejak ngerti saham terus kalau weekend apa kayak sedih gitu ya, nggak ada yang dilihat gitu soalnya bursanya libur. Siapa yang begitu? Ya, aku begitu. Sudah 10 tahun begitu. Kalau market pembangkang aman saja kah, Kak? Bang, maksudnya gimana? Pembangkang tuh gimana? Mungkin salah ketik kali Kak J ya. Ada apa gitu maksudnya? Aplikasi apa untuk melihat data analisa sebulan terakhir untuk semua emiten? Hmm, ini gimana maksudnya? Analisa terakhir itu gimana sebulan terakhir? Analisa apa? Kalau chart ya dibuka chart lah, ya. Apa? eh Pakai di laporan keuangan, laporan keuangan di ini juga apa sih kayak KRHB, Stockbit gitu juga ada kayaknya yang 1 tahun terakhir naik apa turun yang kayak gitu-gitu kayaknya ada sih rekapannya gitu ya. Dilihat aja di channel apa maksudnya di aplikasi yang teman-teman pakai gitu maksudnya ya dipelajarin karena pasti biasanya ada kayak gitu. Ini my love, berapa kak ikut kelasnya? DM aja ya. Oke, yang kepo-kepo mau tahu kelas aku DM aja ya. Jadi ini kelasnya 3 bulan, ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu ya. Itu apa? eh, Udah gitu aja. Buat yang udah serius minimal modalnya 10 juta lebih banyak lebih baik, oke? Sama yang belum ikut channel biru, ikut channel biru supaya update gosip ya. Kalau aku apa ada rekomen aku taruh di sini yang portofolio pribadi aku, yang buat publik juga aku taruh sini. Oke, oke, begitu ya. TP Bufa. Apa nih? Cacing-cacing naga-naga ya Allah. Saya baru ini nih, ntar nyebut nama lagi. Gara-gara lihat konten juga. Jadi ternyata cacing-cacing naga-naga tuh dari orang itu ya ternyata. Jangan dimakan mentah-mentah teman-teman ya. Saya pribadi sih berprinsip nggak ada itu cerita cacing-cacing naga-naga gitu ya. Jadi kalau mau apa eh mental-mental itu kan sebenarnya bahasa Amerikanya kan apa go big or go home gitu kan. Jadi bertaruh gede-gedean apa lu sukses-sukses lu kere-kere gitu kan. Itu bukan pendekatan yang baik ya karena sebenarnya investasi itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Kita trading gitu ya kan jangka waktu yang panjang. Kita harus memikirkan sebuah navigasi resiko untuk bertahan di market-market jelek seperti sekarang gitu ya. Jadi bukan kayak kasino lu apa datang kere pulang kaya gitu tuh mental-mental begitu menurut saya sih sangat menyesatkan dan akhirnya kebanyakan yang kapok gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, ini yang nanyain Bufa, udahlah. Bufa dilupakan saja yang mau write isu, ayo dilupakan saja. Ya soalnya biasanya habis write isu jadi jelek. Ya udah dilupakan saja. Bufa ini kalau menurut aku udah tinggal nunggu jebolnya doang tuh ya. Udah dikasih tanda panah ya menuju ke bawah gitu ya. Tinggal nunggu jebolnya aja sih. Kalau menurut aku nggak menarik buat masuk Bufa ya. Oke, oke. Nah, ini saham Fore dong, Kak. Bang Endra. Fore. Kemarin ada diskon loh di Fore. Saya habis dari Fore. Beli kopi, beli kopi. Wow, Fore kok. Ih, kita ketinggalan ya. Tuh, Fore tuh. Oh, ini Fore kita lihat bulan ini, Kak. Jadi, ini banyak oret-oretan sih ya. Kita dulu. Auto. Nah. Nih, jadi si Fore ini bentar, biar kelihatan deh mingguan. Masukku tuh, nah Nilo biar rada kelihatan gitu maksudnya. Nah ini Fore ini kan resisten all time high-nya 750 Kak. Jangan dikejar ya Bang Hendra, Fore jangan dikejar teman-teman. Nih ya, ini kan resisten all time high karena sebelumnya nih di sini nih, nih itu ya. Itu kan nyentuh 750 terus turun, ya kan? Nah sekarang ini kita ceritanya breakout nih kan. Nah ini kita lihat breakoutnya beneran atau enggak nih. Ini kan chart mingguan lah ya, 1 minggu. Jadi lihat kalau menurut saya sih lihat sepanjang April ini gimana.
gitu ya. Kalau memang dia nanti bisa bertahan di atas 750 gitu ya, ya nanti kita cari waktu buat masuk gitu ya, cari entry yang bagus. Tapi dipastikan dulu dia beneran bertahan gitu ya, nggak cuma fake breakout. Takutnya kayak begini udah gagal terus besoknya begini ke bawah merah gitu kan ya, ininya merah gitu ya. Terus nanti balik lagi ke bawah gitu ya. Makanya jangan terlalu, justru kalau apa, resisten all time high kayak begini harus hati-hati, ditunggu aja gitu ya, ditunggu apakah dia beneran breakoutnya atau fake breakout. Telat dikit nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu, karena justru kalau dia breakout beneran itu berarti momentumnya akan naiknya akan tinggi teman-teman. Ini kalau breakout beneran ya di atas, ini kan udah mentok kan nih 750-nya Fore nih. Ya, kalau beneran bisa stabil di atas 750, dia akan terbang di area yang kita nggak ada datanya. Jadi benar-benar akan break all time high terus ke atas gitu ya. Ini biasanya kalau beneran kayak begitu, bisa kayak begitu, tuh biasanya momentumnya cukup lama. Jadi nggak akan kan, oh nanti ketinggalan kak, enggak, nanti pasti ada waktunya kalau memang dia beneran breakout gitu ya. Jadi kita tunggu aja Fore ini, dicatat, biar buat dilihat-lihat. Fore. Nah, forenya udah aku catat. Tapi kita kerasanya nggak akan beli di bulan April ini ya. Kita tunggu aja beberapa bulan ke depan. PTRO. Nah, ini PTRO nih udah. Kak Bedu mah nanyain PTRO mulu. Perasaan saya sampai apal dah. Udah dibilang mau ke 4.000. Ya. Ini PTRO nih kalau menurut aku sih udah nggak worth it. Ini tuh udah pola downtrend, nanti paling begini-begini doang dia. Nah, turun lagi kayak begitu ya. Jadi makanya udah netizen dilupakan saja udah ya. Walaupun kayak ini kan bumi lagi lumayan nih, ya kan? Bumi kan lagi cakep tuh. Bukan cakep sih, maksudnya lagi ala-ala nih, yang maksudnya lagi 3 minggu terakhir kan hijau gitu ya. Ini bukan berarti terus dia, wow, bumi akan kembali ke 500 to the moon. Jangan yang kayak gitu ya. Apalagi yang udah ikut intensif nih, awas aja tak gelatok kalau lihat bumi terus semangat kayak begitu ya. Ini kalau definisi tren teman-teman, ini tuh tetap downtrend walaupun 3 minggu terakhir itu hijau gitu ya. Jadi tren itu nggak ngikutin warna candlenya. Kalau candlenya merah downtrend, kalau candlenya hijau downtrend, nggak apa uptrend, nggak begitu ya ngelihat tren itu. Ngelihat tren itu lihat strukturnya secara menyeluruh gitu ya. Kayak ini nih, ini kelihatan high-nya makin turun gitu ya. Jadi paling nanti begini, nah turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi paling males itu kalau beli saham yang downtrend kayak begini. Karena ya teorinya sih kan kita memanfaatkan pantulan Kak. Beli di sini lalu jual di sini sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kita kumpulkan saja. Itu teorinya dulu saya mikir juga begitu. Tapi percayalah saya teman-teman kalau lagi downtrend begini mending dihindarin ya. Nggak usah sedikit-sedikit menjadi bukit ya. Ini nggak sedikit-sedikit lama-lama jadi gede cut loss-nya gitu ya. Kayak yang ada begitu gitu. Jadi udah dibiarin aja. Karena paling mudah itu apa paling mudah nyari cuan itu kalau ya harapan netizen bumi balik ke 400 sampai 500. Iya tuh karena banyak yang nyangkut ya di situ ya. Jadi paling mudah itu nyari take profit ya. Apa take profit itu nyari profit kalau saham itu mingguan sama bulanan sama mingguannya itu tren. Nah, itu paling enak tuh tinggal nyari kesempatan nyari entry point di harian gitu kan, chart harian. Paling susah itu kalau mingguannya apa paling nggak mulai nggak enaknya tuh kalau misalnya coba perhatiin deh kayak bumi itu ya. Itu banyak yang galau jadi bulanannya masih uptrend karena kan bulanan kan masih telat. Ini biasanya 6 bulan tuh baru kelihatan downtrendnya udah telat banget gitu ya. Jadi nggak bisa dimakan bulat-bulat tren di bulanan itu gitu ya. Jadi bulanannya kayak kayak masih uptrend gitu kan. Mingguannya udah lagi goyang kayak begini kan mingguan lagi goyang nih udah di bawah EMA 60 yang kayak begitu-begitu tuh udah eh, mengkhawatirkan lah gitu ya. Hariannya udah downtrend. Itu udah begini hariannya gitu ya. Nah, itu yang bikin galau biasanya, karena biasanya kita berharap, tapi kan mingguannya kali aja mantul, Kak. Kita masih berharap-harap begitu, gitu loh. Makanya sudah jangan diarep-arep, ya. Kalau secara mingguan udah di MA 60 tuh kalau aku dijauhin aja. Karena nyampe ke MA 60 itu adalah proses 3 bulan, bukan kayak 1 hari tahu-tahu nyampe di MA 60 mingguan gitu ya. Jadi kalau udah di MA 60 mingguan, kalau aku lebih baik cabut. Gampang nanti dia kalau uptrend lagi kita pasti tahu nggak mungkin kelewat gitu ya. Karena dia nyampe ke MA 60 aja 3 bulan. Kalau mau balik itu ada prosesnya juga bisa 3 bulan. Nanti dia kelihatan reversalnya naik gitu kan. Itu nggak mungkin ketinggalan. Pasti ketahuan gitu ya. Jadi kalau buat sekarang-karang ini kita ambil apa nyari aman aja. Jadi dari tadi mau ngecek ABMM kagak dicek-cek ya. Aduh, Bang G, ya. Ayo kita lihat dari bulanannya dulu gimana. Oh, ini menarik loh bulanannya loh.
ABMM ini apa sih? Maksudnya sektornya. Tadi. ABMM, sektor dan indeks. Lagi nanya GPT, bentar-bentar. Sektornya, oh sektor energi guys. Ya, pernah masuk IDX 80, Kompas 100, kayaknya lumayan ya, nggak apa, likuiditasnya cukup bagus. Ayo kita catat ADMM. Biasa, Mbak Anggi kan ngumpulin yang energi. Ini bulanannya bagus, nah ini tinggal mingguannya nih. Ntar kita lihat bagaimana. Mingguannya kayaknya ini ya. Nah ini ABMM ini teman-teman lagi nanggung nih, lagi wait and see nih. Posisinya kayak ITMG, kayak PTBA. Ya, jadi ini 3.100-nya. Ini resisten kuat teman-teman ya. Udah di tes 1, 2, 3. Kita lihat apakah dia bisa cium ke atas gini ya. Kalau bisa cium ke atas gitu teman-teman, ini kita harus apa bisa rekomend buat beli. Nanti kita tunggu entry point yang bagus gitu ya. Sementara kita wait and see dulu untuk ABMM ini ya. Tapi udah aku catat ini sektornya energi menarik, terus setupnya juga bagus. Tinggal nunggu aja apakah dia bisa breakout 3.100 atau enggak. Kalau bisa, ya nanti kita pasti nanti kita tahu jadi menarik. Nanti kita apa? Kita cari entry point-nya. Oke? Okay? Kalau market perbankan aman aja kah Kak? Enggak juga, kan tadi udah diterangin panjang lebar ya. Mau perbankan kek, mau apa komoditas kek, semuanya tetap lihat chartnya gitu ya. Jangan pernah beli hanya berdasarkan apa nama besar kayak misalnya Indofood, Telkom, BCA, Mandiri. Jangan hanya ngelihat brandnya doang. Hai, boleh 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 yang mau apa? Yang mau ngirim mawar-mawar gitu kan? Ya, PTRO Kang Anggi udah, PTRO udah dibahas tadi udah menuju 4.000 lupakan lupakan. Ya. Apalagi nih MDKA bagus gak? Bagus. Aku udah punya MDKA. Udah direkomend di channel biru MDKA-nya ya. Oke, VKTR, hai Kak Dialog Hujan, VKTR udah dilupakan apa sih? VKTR, GTSI, UFA, apalagi tuh? Yang apa yang kemarin-kemarin tuh loh, yang heboh-heboh Raja, Ratu, yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Nih, VKTR tadi udah dibahas ya. Udahlah ya. Nih, mana-mana mingguannya mana? Nih, VKTR kalau aku sih jangan dikejar ya. Satu udah naik 4 minggu, sebulan gitu ya. Ini kalau menurut aku sih cuma ya rebound dikit aja terus nanti begini ke bawah. Tetap aja ya. Aku sih masih masih yakin begitu gitu ya. Jadi udahlah, ini sih PKTR udahlah ya. Nanti aja lah, nanti aja. Kita nyari yang lain ya. Nyari yang lain, oke? Okay? Mina, dialog hujan kriuk-kriuk nggak siap tuh. Ya, Mina, Mina. Apa kabar nih Mina? Gosipnya udah habis ya dia ya. Tadinya kan heboh tuh. Membawa apa? eh suami salah satu politikus terkenal Indonesia. Ya. eh Ini Mina juga sama Kak, menurut aku sudah membentuk pola downtrend ya. Ini swing high-nya tuh makin rendah. Yang ini swing low-nya cenderung sideways gitu ya, cenderung flat gitu maksudnya. Jadi ini sebenarnya kalau ditarik bisa jadi segitiga juga. Ini begini segitiganya. Nah, kira-kira begini. Ya udah tinggal jebolnya doang ke bawah kalau menurut aku sih. Ya, udah hindarin aja Mina ya. Udah kita nyari yang lain lah, move on, move on. Oke? Apa BRPT juga nih. BRPT udahlah ya. Yang PPPP gini udahlah. Ini lagi aduh di bawah yang 60 udah jauh banget kayak begini. Ya mingguan pula. Aduh udahlah teman-teman udahlah. Jangan apa nggak usah. Mantulnya kapan kak mantulnya? Udah kalau udah kayak udah downtrend di mingguan tuh udah dibiarin aja. Berarti serius dia downtrendnya udah biarin aja ya, jangan dikejar-kejar, jangan ditungguin kapan mantulnya, udah cari saham yang emang lagi uptrend gitu ya, udah nggak usah nungguin kapan dia jadi uptrend, paling gak enak tuh gitu nungguin kapan sebuah saham jadi uptrend. Dan yang nanya Cepin Kak Izul, ya sayangnya Cepin ini, dulu tuh Cepin ini bagus teman-teman, dulu nih aku ngomong sebelum COVID, jadi dulu banget gitu ya. Ini tahun ini nih, COVID dulu ngetong-ngetong ini nih, bener nih 2018, 2020 semua ini dulu jagoan nih Cepin nih teman-teman ya. Tapi habis gitu dia
Nah, membentuk pola segitiga kayak begini. Nih, lihat apa swing high-nya turun terus gitu ya. Bener-bener nggak pernah balik lagi tuh. Makin turun dan turun dan turun gitu ya. Sampai akhirnya dia jebol support bawahnya nih 4.500 jebol di sini. Ini udah gawat ini teman-teman, udah tinggal ke bawahnya doang ya. Jadi hindari cepin apapun alasannya. Pokoknya hindari cepin kalau menurut aku ya. Gak worth it sih menurut aku ya si cepin ini, dengan sangat menyesal. Dia nggak tahu deh kayaknya kenapa lah gitu ya. Tapi emang momentumnya udah nggak dapet banget, udah 6 tahun terakhir mungkin si cepin ini. Oke? Jadi dilupakan saja cepinnya. Untuk harta, nah ini ada planningnya juga di channel biru dan saya punya juga. Si harta ini aku punya ya. 2.600 apa? Ya, aku ngambek. Ngambek dia. Ya, jangan ngambek dong. Ya, ngambek hartanya. Jadi kita skip hartanya ngambek. Ya, cuma satu doang. Ya, udah lihat MDKA dulu deh. Ini aku punya juga MDKA ya, beli di 3.200. Kalau rekomend di channel biru tuh 3.350 ya. Aku punyanya di 3.200. Jadi sekarang ya ijo tipis. Gitu ya. Kalau yang mau beli sekarang boleh, menurut aku MDKA masih cakep. Kita nanti TP dekat 4.000. Oke? Nih, coba lihat harta lagi, masih ngambek nggak? Oh, udah nggak. Ya, harta ini teman-teman aku juga punya ya. Posisinya sekarang merah, ada di aku punya 2.600-an modalnya. Oke, yang mau masuk harta menurut aku masih boleh. Nih, ya. Masih boleh, kita harap-harap cemas sih memang. Ya, apakah benar-benar AMA 20-nya bisa jagain gitu ya? Ini kalau misalnya nanti kena, kemarin kan udah mau kena tuh stop lossnya tapi nggak jadi, ya udah. Jadi kalau kena stop lossnya ya sudah. Ya, jadi ini kita wait and see. Kemarin-kemarin ini waktu beli soalnya harta juga rada anti badai. Ini sekarang udah nyenggol-nyenggol MA 60 lagi nih ya. Jadi ya sudah, kita lihat saja bagaimana nasibnya nanti. Oke, sesuai plan aja. Ya. LPPF lumayan. Ah, masa? Coba kepo-kepo dulu tuh yang bikin, oh itu LPKR ya kayaknya ya. Yang bikin pola segitiga tuh apa ya di bulanan? Apa di bulanan? Iya bener. LPPF, mari kita lihat. Biasanya sih saya cenderung tidak suka lipo. Terus terang saja ya. Aduh, ini mingguan-mingguan mana? Jadi 2000-nya ini kuat teman-teman ya. Si LPKR ini, LPPF. Nah, ini ya. Nih 2 minggunya dulu di sini kena 2000 terus turun ke bawah. Oke. Jadi menurut aku kalau kita bikin planning harus TP sebelum 2000, mungkin nggak? 2000-nya mana nih? Bentar. Oh, 2000-nya udah di atas ya. Tapi kayaknya sih ini keburu ya. Bisa sih ini sebenarnya. Begini, mana? Nih, gini ya. Jadi beli 18.25, stop loss-nya 17.75, TP-nya 19.40. Mungkin bisa ya. Masih masih oke sih sebenarnya. Cuma tuh LPPF, ya udah dicatat aja dulu deh ya PPF-nya ya. Aku catat dulu, lihat besok dapat wangsit atau enggak. Tapi bisa sih planningnya kayak begitu, bisa. Ya. Chartnya mirip-mirip harta dia, si LPPF. Oke. Apalagi nih? Oh, 544. Inco ya, apa kabar Inco? Aku udah lama nggak lihat Inco. Mana-mana. Oh, Inco, oke. Jadi Inco ini teman-teman resisten all time high-nya ada di 7.500 ya. Nih, nih resisten all time high yang ungu ini. Jadi kalau kita mau bikin planningnya Inco harus TP sebelum 7.500. Dan ini kayaknya bisa deh ya. Inco tuh sebentar, sektor apa sih dia? Inco sektor apa? Basic material kayaknya ya. Sektor bisnis basic material. Oh, baiklah. Eh, Indi masih bisa entry enggak? Udah ketinggian entry-nya ya. Apa? Ngikutin yang di channel biru entry-nya. Ini mungkin info menarik kali ya.
Coba nanti dilihat. Saya mencari inspirasi. Mungkin bisa begini nih. Ya, kita TP sebelum 8.000, 7.500. Inko, dicatat inko. Oke, oke. Nanti kita lihat. Saya menunggu wangsit tidur dulu. Data. Data nih kalau nggak salah jelek deh. Nah, kan turun kan? Nah, data ini teman-teman udah jatuh sih kalau menurut saya udah downtrend ya. Kemarin tuh pertahanan terakhirnya di 3.500-an nih yang garis biru ini. Ya, terus udah turun begini ya, jebret gitu ya. Udah tinggal melanjutkan saja ke bawah gitu ya. Tujuan berikutnya mungkin 1.500-an ya di sinilah. 1.400 ya, kira-kira begitu. Oke, udah jauhin data ya, udah nggak usah beli data. Oke. Apalagi nih? Spill pack itu jelek ya, ya Allah. PACK kan? PK, ini PACK nih kemarin habis rat isu terus jadi jelek pakai banget. Nih, lihat tuh ya. Jadi saham kayak begini nih teman-teman, ini yang paling gampang buat tahu saham nggak usah dibeli nih yang kayak begini. Lihat yang chartnya bolong-bolong kayak begini, udah nggak usah dibeli apapun berita yang kalian dengar mau apa kayak mau apa kayak gitu ya, mau nanti dibeli Donald Trump kayak apa kayak. Udah pokoknya karena yang kayak begini nih teman-teman, ini namanya likuiditasnya jelek ya. Saham kalau likuiditasnya jelek itu udah bahaya, udah isinya masalah doang gitu. Cuma biasanya saham yang likuiditasnya jelek kayak begini itu sengaja dibikin bagus sama yang bandar lah, market maker lah, apapun kamu mau mau sebut namanya apa gitu ya. Tapi yang kayak begini biasanya dikasih berita menarik lah, dijadiin arah lah segala macam karena untuk menarik unyu-unyu gitu ya, untuk mencari retail unyu biar masuk sini terus tara jebakan Batman gitu ya. Jadi itu kenapa kalau aku udah sebuah saham likuiditasnya udah jelek kayak gini udah bye sayonara gitu ya. Aku udah nggak peduli dia mau dibagusin kayak mau diapain gitu ya. Contoh lainnya BNBR, terus apalagi FIFA. Ya, pokoknya yang apa lihat aja yang chartnya kosong-kosong kayak begini. Yang paling sensasional tentu saja Dada, ya kan, yang memakan banyak korban. Jadi saham-saham yang kayak gitu tuh udah karena kita itu trader trader mendang-mending itu paling bahaya itu kalau lawannya itu likuiditas kayak begini. Itu dah nggak ada ampun, nggak ada nego, nggak ada oh pokoknya udah kayak tinggal dikarungin buang laut gitu ya udah hilang aja duit gitu kan yang di saham itu gitu ya maksudnya. Jadi harus sangat berhati-hati sama saham-saham yang chartnya seperti ini ya. Tiga hal yang harus kalian kuasain supaya nggak nyangkut di Monas itu salah satunya ini likuiditas saham ya. Yang kedua sama ketiga itu adalah tren saham dan support and resistance gitu ya. Itu harus dikuasai ibaratnya di luar kepala gitu ya. Kayak kalau ngelihat saham tuh langsung tahu, oh likuiditasnya bagus, trennya gimana, support and resistance yang paling relevan di mana gitu tuh harus tahu gitu ya. Kalau enggak, repot gitu ya. Nah, itu semua aku ajarin di kelas aku ini gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak mau ikut kelas aku nggak apa-apa belajar aja nyari materinya sendiri online itu bisa ya di YouTube gitu banyak. Karena aku sendiri juga banyak belajar online gitu ya, banyak belajar sendiri gitu. Cuma nggak enaknya kalau belajar sendiri itu harus bisa apa ya kayak ini dapat banyak teori terus kamu harus bisa kayak nyatuin kayak jadi puzzle sehingga gambarnya itu jadi lengkap kira-kira begitu. Jadi setiap video yang kamu tonton online tuh kayak kepingan puzzle gitu ya kadang random banyak banget sampai akhirnya kamu kadang bingung ini gambarnya sebenarnya gambar apa sih gitu kan. Nah, itu nggak enaknya kayak begitu. Kalau di private aku ini ceritanya aku kayak mengumpulkan semua yang udah aku pelajarin terus jadi kayak step 1 sampai step 5 gitu ya, materi 1 sampai 5 yang menurutku harus dikuasai supaya kita bisa bertahan di market udah kayak aku urutin gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini kelasnya buat yang udah serius, kelasnya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Supaya nanti banyak latihannya. Karena sebenarnya materinya tuh cuma 5 materi, tapi abis gitu aku pengennya teman-teman tuh belajar mencari saham yang bagus bikin trading plan sendiri gitu ya. Jadi trading plannya nanti dikasih ke aku, kita bahas bareng-bareng. Kira-kira begitu ya. Jadi modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Kalau yang masih 1-2 juta modalnya belajar sendiri. Belajar sendiri dulu aja ya, semangat. Bisa ke YouTube aku juga di Anggi Saham Cantik ini kayak kita live begini nih juga aku replaynya ada ya biasanya aku share di channel biru ini kalau malam. Oke? Jadi begitu ya, yang mau belajar ditunggu DM-nya di TikTok nanti kita ngobrol aja. Ya.
Terus yang belum ikut channel biru harus ikut channel biru ya. Soalnya nanti kalau ada rekomen aku share di situ, terus YouTube ya apa replay kita ini YouTube-nya juga aku share di sini. Terus portofolio pribadi aku juga ada di sini gitu ya biar apa biar tahu kalau ngelola portofolio itu memang naik turun gitu ya. Kayak bulan lalu ini kebanyakan cut loss akhirnya modal aku kelong 15%-an gitu. Dan market masih belum membaik kan keselin banget ya. Balada balada ya. Memang begitu tuh harus dijalanin gitu. Oke, marketnya buluk kan nggak ada yang bisa dibahas. Emang ini marketnya buluk jadi ini loh pada pada nggak semangat gitu kan orang yang udah masuk di sini aja. Kemarin kan libur lebaran lama kan ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh apa yang ikut di sini gitu kan yang murid-murid yang masih aktif kan aku maksudnya aku kan kalau kamu ikut tuh kadang akunya sering kayak 1 minggu atau 2 minggu sekali aku sering kayak check in gitu loh kayak misalnya belum ngerjain PR apa gimana aku sering nge WA gitu kan nanya-nanya gitu itu pada apa pada aduh mbak males banget mbak buka aplikasi mbak nih bilang PR-nya nanti ya pada gitu. Jadi memang memang ya kita harus dalam ketabahan gitu ya. Oke oke. Jadi memang ya lagi kayak begini mau diapain ya? Emang marketnya kayak begini gitu kan. VKTR kriuk-kriuk ya betul. VKTR kriuk Bang Hendra makasih sering balesin. Ya, ini masih bisa entry nggak Kak? Menurut aku udah ketinggian Kak. Ini tuh aku rekomen di channel biru ini udah kali udah 8% kali ya, 7% sekitar itu ya. Apalagi nih? SMSM juga stabil tuh. Oh, apa ya SMSM? Itu saham kesenangan ada saya punya temen dia sedang SMSM. Senang banget sama SMSM. Laporan keuangannya lah apa. Ya, aduh, mari kita lihat SMSM. Ini SMSM ini juga membentuk pola segitiga sih, teman-teman ya, menurut aku. Jadi, kayaknya sih kalau aku sih berprinsip ini kayaknya kalau udah bentuk pola segitiga gini nih, wait and see dulu, jangan pernah dibeli yang lagi membentuk pola segitiga kayak begini. Ya, apalagi ini di bulanan. Ngeri sekali kalau polanya di bulanan. Karena biasanya pola di bulanan itu tidak galau, gitu ya. Gocekannya jarang, karena kan terbentuknya lama sekali gitu ya. Kayak pola ini nih, yang garis ungu aku bilang segitiga nih ya, ini terbentuk dari 2024 gitu. Jadi dari November 2023 nih terus membentuk begini ya sampai ke apa kebentuk segitiga kayak begitu. Jadi benar-benar ibaratnya gocekannya dikit gitu ya. Nah, ini menurutku SMSM ini tinggal nunggu 700-nya aja jebol nih, 1.700. Kalau udah jebol ke bawah udah lah selesai. Bye gitu ya si SMSM ini. Jadi kalau aku sih skip ya untuk SMSM. BBRM nih, kakaknya nyangkut 3 bulan. Pecel lele. Enak tuh pecel lele. Nyam-nyam. Minum dulu, minum dulu. Pertama ya, BBRM ini memang saham buluk tuh lihat ya. Saham yang bisa nggak ada aktivitasnya selama berbulan-bulan ini bahkan bertahun-tahun ini grafik bulanan teman-teman ya. Jadi kalau saham sampai flat kayak begini, ini hati-hati ya di bulanan gitu ya. Berarti dia sama saham ini bisa beberapa tahun tidak ada aktivitas sama sekali gitu ya. Tapi kan ini zaman dulu Kak 2019, 2021 betul. Tapi tetap ibaratnya kayak track record gitu loh. Ya, kalau apa dia eh, pernah ada track record seperti itu, berarti kita tahu oh kita berurusan dengan saham yang volatile gitu kan yang bisa yang bandit kalau bahasa saya mah gitu ya. Dia kalau masuk kubur zombie masuk kubur beneran gitu ya. Jadi ya kita mungkin bisa TP dari saham kayak gini nggak masalah, kita bisa cuan gitu ya. Tapi harus tahu bahwa ini zombie. Jangan sampai kita sayang nggak mau cut loss dibawa masuk kubur selesailah sudah gitu kan. Nah, sekarang dibahas 3 bulan terakhir nih gimana? Nah, ini kakaknya pasti beli di 200-an nih taruhan. Ya, Kak Pecel Lele. Ya, soalnya 3 bulan ini kan grafiknya jelek tuh ya. Harusnya sudah di cut loss bulan lalu paling enggak nih ya. Harusnya kalau di bawah 170 di sini itu udah di cut loss. Ya, karena ini akan tambah buruk. Ya, menurut aku ini menuju 100. Ya, 100-nya ada di MA nih, 100-nya di sini nih. Nah, sekitar di situ. Ya, itu tinggal OTW doang kayaknya. Ya kalau ngelihat dari bulanannya mah mingguannya mana. Nah, ini tinggal nyampenya doang. Ngap gitu ya. Sampai ke tujuan 100 gitu ya. Jadi itulah pentingnya punya trading plan gitu ya, teman-teman biar tidak terombang-ambingkan market. Kalau udah yang ketahuan bahaya kayak begini kayak ini nih.
Ini nih support tadinya nih di 175 lah katakan. Begitu drop di sini candle candle kapan ini? Awal Maret itu harus cut loss. Karena ini apa support cukup lama gitu kan dari Desember terus jebol bread gitu ya. Ini biasanya tambah buruk gitu. Nah, ini sekarang ada support baru nih di sini nih sekitar 140 gitu kan. Ini menurut saya tinggal nunggu waktunya aja nanti jebol terus ke 100 gitu ya. Jadi bisa dilihat penurunan itu memang kadang ada stopnya dulu. Dia ada stop kayak apa ragu-ragu dikit gitu ya mantul 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 kayak begini bikin supaya itu memang begitu jadi nggak turun 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 nggak begitu kebanyakan mah gitu ya jadi kadang turun begini kadang kelihatan naik lagi dikit gitu kan terus turun lagi gitu ya jadi memang apa membaca tren itu kayak apa ya harus latihan mata dan latihan dan memang latihan ngelihat dengan berbagai jenis kombinasi gitu ya kombinasi apa pergerakan saham karena itu memang kayak ibaratnya gimana ya nggak bisa dijelasin dikumpulin semua dijelasin satu-satu terus diapalin itu nggak bisa jadi memang harus tahu basicnya dulu terus nanti penerapannya tuh dilihat di masing-masing bentuk chart itu bakal bagaimana gitu ya itu kenapa kalau di kelas aku kenapa sebenarnya dikasih 3 bulan itu sebenarnya untuk ngasih waktu teman-teman ngelihat berbagai macam bentuk chart gitu ya untuk nanti ditanyakan nanti salah lagi nanya lagi gitu ya terus berulang-ulang kayak begitu sampai akhirnya itu ngerti gitu ya, bisa bisa lebih mendalami gitu. Oke, ini beli GZCO sama IMPC nggak Kak? Enggak. Ya saya hari ini cut loss MBSS. Ceritanya itu mau beli Adaro sama ADI. Tapi nggak ada entry point, jadi belum masuk itu. Dua saham itu belum masuk. Ya, ini direkomend tadi pagi GZCO di channel biru. Yang mau lihat sok aja ke channel biru. IMPC ini juga aku rekomend kalau nggak salah, iya nggak sih? Tersalah lagi. Nah, ya itu YMPC juga, ya ada di channel biru juga. Oke, begitu kira-kira ya. BSDE, Bulka sekali. BSDE. Nah ini BSDE ini udah menahun. Yang aku bilang aku nggak suka beli saham yang bulanannya jelek. Ini salah satu contohnya adalah BSDE dengan sangat menyesal. Ya, lihat itu bulanannya. Hihihi. Ya, ini pertahanan terakhir BSDE ini ya mungkin di 600 dah, 600 di mana? Nah, ini 600 dah sama temen dah. Ya, biar biar ada biar jauh dikit, biar jauh dikit. Nih, BSDE ini teman-teman kalau turun di bawah 600 sudahlah bubar ya. Bakal downtrendnya bakal lebih parah ya. Ini udah menurut aku sih udah tinggal menunggu waktu saja BSDE ini. Yang tidak menarik menurut aku. Aku paling males beli saham yang bulanannya udah kayak begini. Ini bikin sakit perut ya. Seperti aku bilang tadi, ya paling gampang itu beli saham itu kalau bulanan dan mingguannya itu uptrend. Nah, itu gampang take profitnya. Tapi kalau bulanan sampai mingguannya itu downtrend, oh itu susah lah. Ya, jadi lebih baik dihindari aja yang kayak begini-begini. Oke? Bull. Terakhir nih, bull nih. Ya. Bull. Mari kita lihat. Weh, bull kayaknya melawan saudara-saudara. Aku nih masih deg-degan teman-teman mau rekomen bull ya. Karena sebenarnya secara prinsip dia tuh udah downtrend. Nih, ini high-nya makin rendah kan. Ini low-nya. Tuh, low-nya tuh makin rendah. Ya, jadi udah membentuk pola downtrend gitu. Nah, ini tuh cuma kayak rebound, technical rebound doang, terus nanti dia turun lagi, takutnya begitu. Ya, kalau saya kenapa masih belum ngerekomen bull lagi. Kemarin kan kita sempat bikin rekomen cut loss-nya kena. Udah kan habis itu saya nggak rekomen lagi karena menurut aku juga ini lebih cenderung kuatan downtrend-nya. Gitu ya. Dia akan kelihatan uptrend itu kalau misalnya dia begini nih, ke atas, turun lagi ke bawah gini, nah terus naik. Nah, begini tuh baru. Karena ada higher high yang baru gitu kan. Ada higher low, ada low yang lebih tinggi. Nah, ini baru ada pola uptrend kita bisa masuk gitu loh. Jadi memang menentukan pola uptrend dan downtrend itu memang butuh waktu apalagi ini di mingguan gitu ya. Nggak akan bull ini tahu-tahu jadi tren lagi gitu ya tanpa tak dinyana-nyana gitu kan ya. Tahu-tahu uptrend gitu tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi memang apa ada proses reversal itu lama jadi pasti kelihatan gitu kalau lagi kayak begini kalau menurut saya sih ini cuma kayak ya buat seneng-seneng aja paling tujuannya nih ke 450 lah nih kalau digambar tujuannya ke sini mungkin nih 450
ya. Tapi nanti habis gitu harusnya sih dia mentok terus turun lagi. Gitu ya, itu jadi apa, ya kan nggak bisa direkomen kan kalau kayak begini gitu, nanti turun lagi ke bawah gimana gitu ya. Jadi kalau aku lebih milih tetap menghindari si bull ini gitu ya. Oke, oke. Eh UNVR mendekati harga IPO-nya Kak, apakah masih menyelam lagi? Nah, ini terakhir nih pertanyaan Kak Dialog Hujan. Penasaran aku tuh. Soalnya sempat rekomen Unilever juga. Cut loss-nya kena ya? Cut loss-nya kena nggak nih? Oh, belum kena. Ya, emang di berapa sih harga IPO-nya Unilever? Saya nggak tahu lah. Harga IPO-nya tuh di berapa ya? Ya, jadi si Unilever ini memang apa? Ya bukan tragedi sih, lebih kayak raja lama yang sudah menggeh-menggeh gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari bulanannya kan downtrend tuh, no debat ya, no debat. Memang dia kelihatan kayak pengen reversal gitu ya, udah mulai kayak reversal gitu. Ya, tapi ini nggak ada jaminannya karena ini waktu di sini juga lihat udah kayak reversal ditahan MA 60 apa MA 20 gitu kan ternyata jebol juga kalau mau jebol mah gitu ya. Tapi ini tetap kita mengharap dia reversal kan. Makanya saya juga ada plan Unilever. Ya sudah dibuat udah lama banget nih kayaknya. Dibuat kapan nih plan Unilever? Februari ya, Februari. Ini kalau stop lossnya kena, teman-teman. Di let's say di 1.500 lah ya. Itu yang paling sensitif untuk Unilever. Ini kalau 1.500-nya kena menurut saya dia lanjut downtrend ya. Jadi udah tinggal dilihat aja nasibnya gimana. Dengan keadaan ISG yang lagi kayak begini sih, menurut saya ini nanti stop loss-nya kena kalau ISG-nya breakdown. Sekarang kan kita lagi tahan MA 60 bulanan nih ISG-nya. Itu kalau breakdown, nah ini kayaknya apa Unilever-nya kena ini stop loss-nya karena kan ini apa market cap-nya besar ya. Biasanya dia ngikutin market. Kalau marketnya turun dia ikutan turun. Gitu kan, ya. Jadi kalau misalnya kakaknya bilang udah apa, udah deketin harga ininya nih, harga IPO-nya. Itu sebenarnya terus terang nggak ngaruh juga sih, Kak, gitu ya. Nggak, nobody cares kasarnya gitu ya, nggak ada yang peduli. Karena gini, harga IPO tuh buat company itu udah sebodo ting gitu ya, udah bodo amat. Karena pada saat proses IPO itu kan, ini saya emiten nih, aku mau IPO guys, gitu kan, harga sekian, sekian, sekian. Netizen beli kan, seret gitu ya, market beli. Kan duitnya masuk tuh kantong saya, jebret. Kalian dapat saham kan, ceritanya begitu kan, ada di Porto gitu kan. Udah dapat saham, udah selesai. Selesai tuh, wassalamualaikum. Ya duitnya udah masuk ke emiten, emitennya nggak peduli tuh harga marketnya di berapa dan segala macem gitu. Jadi mereka tidak ada kayak devisi misalnya, oh devisi untuk memaintain harga saham gitu di perusahaan misalnya harganya berapa nggak boleh turun dari segini dijagain bla bla itu sebenarnya emiten yang bisnisnya ya kayak si BCA-nya, Telkomnya gitu itu tuh nggak peduli sama harga sahamnya berapa gitu cuma biasanya memang terutama kalau BUMN ya misalnya harganya turun sekali terus market rada ribut apa memang ada nanti akan ada biasanya ada yang bilang mau buyback lah apa segala macam biasanya teman-teman buyback itu bukan dalam rencana biar market percaya sama kita biar saham kita kelihatan bagus sebenarnya enggak buyback tuh kayak begitu buyback itu kenapa dibikin sebenarnya lebih kayak emitennya tuh pengen nunjukin gitu loh. Nih, market tuh jangan panik. Kami masih percaya sama bisnis kami ini, makanya gue beli sahamnya yang ada di market. Balik lagi kan kalau kalau di dulu saya belajar tuh S2 namanya apa ya preferred stock atau apa gitu. Jadi ada klasifikasinya kalau di buyback itu nanti apa masuknya apa gitu di dalamnya ya secara akuntansinya saya lupa. Ada beberapa jenis saham gitu ya. Itu nanti ada ininya gitu saham yang dari di buyback dari market gitu. Sebenarnya dia tuh kayak pengen nunjukin ke publik gitu loh. Nih, lo ya pada nggak usah khawatir netizen kita masih percaya misal Bank Mandiri misalnya gitu saya masih percaya sama apa ke depan nih manajemen gitu kan berbuktinya kami mau apa mau beli balik sahamnya gitu ya jadi gitu itu lebih biasanya makanya BUMN yang buyback itu atau korporasi super besar seperti Astra tapi itu jarang menurut saya kebanyakan BUMN karena dia kayak tugas negara lah kayak pengen nunjukin bahwa nih ekonomi gue bagus gitu tapi tapi gitu ya berdasarkan apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin, kebanyakan itu ikut mau buyback gitu ya. Kenapa? Karena kan harga market kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya yang namanya bottom itu di berapa gitu kan. Nah, itu sering di kemudian hari dipermasalahkan. Ini nih buat tambahan saja gitu ya. Sering di kemudian hari dipermasalahkan. Kan kalau mau buyback tuh kan ada yang ketok palu kan, maksudnya di bagian eksekutifnya, siapalah gitu sih, bisa bosnya Mandirinya kah, bosnya Telkomnya kah, pokoknya si bosnya itu bos emiten itu kan ada yang ketok palu ya, saya perintahkan buyback dia tanda tangan kan.
Nah, itu di kemudian hari itu sering dipermasalahkan pada saat tanda tangan misalnya, ini nih harga ngawur aja, buyback di 2.000 misalnya gitu. Ternyata harganya sempat ke 1.500 misalnya gitu. Habis gitu rebound. Ini nih contoh ngawur aja gitu kan. Itu nanti di kemudian hari bisa dioprek-oprek sih. Dipertanyakan yang kayak sering sekarang kriminalisasi itu loh. Bisa dipertanyakan misalnya yang ketok palu saya gitu. Nanti tuh bisa dipertanyakan itu kenapa saudara Anggi itu nyuruh buybacknya di 2.000. Udah tahu tuh harga terbawah 1.500. Ini ngomongnya tuh 5 tahun ke depan teman-teman udah rebound gitu, udah kelihatan oh itu 1.500 tuh bottomnya gitu. Tapi pada saat saya tanda tangan itu perasaan saya bottomnya 2.000 gitu. Itu bisa dipenjarakan. Kenapa akhirnya banyak yang kayak takut mau ngambil policy buyback kayak begitu. Karena takutnya nanti dipermasalahkan di kemudian hari. Gue dapet cuan kagak cuma gara-gara tanda tangan maksudnya untuk menenangkan publik pada saat itu dibuat. Tapi di kemudian hari dilihatnya sebagai, "Wah, lu berarti ini merugikan negara loh, harusnya tuh di 1.500 cuy, itu lebih murah bla 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 bla." Kira-kira begitu ya. Terima kasih sudah datang ke TikToknya Mbak Anggi. Jadi kira-kira begitu ya, nggak perlu dijadikan patokan sebenarnya mau saya omongin itu dari tadi. Ya, nggak perlu dijadikan patokan kayak harga IPO-nya berapa bla bla karena ya kita nggak peduli gitu ya. Jadi tetap balik lagi patokannya ke fundamental analysis atau technical analysis gitu ya. Dan karena aku pecinta grafik ya saya murni technical analysis gitu ya. Kalau kamu ikut kelas aku ini juga full technical analysis, kita nggak belajar yang lain gitu ya. Jadi murni chart sama money management. Ya senjata aku 10 tahun ini juga cuma itu aja ya. Jadi yang mau ikut bisa info aku gitu ya di DM TikTok, nanti kita ngobrol di sana. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Ini kelasnya 3 bulan, ada latihannya, ada PR-nya, jadi harus berkomitmen kira-kira begitu ya. Terus apa lagi? Terus, oh, sama yang belum ikut channel biru bisa ikut ke sini ya. Nanti nggak tahu deh besok ada rekomen apa enggak. Kayaknya sih ada, tadi kita nemu beberapa yang bagus lah. Nanti aku sharing besok pagi dan replay ini nanti aku share di channel YouTube, aku share di sini juga di channel biru, oke? Masuk ke dari link di profile TikTok aku. Bye semuanya, jangan lupa tanya-tanya kelas ya. Oke, bye. Kita ketemu besok ya.